Sudah ada rekan Rati yang melaporkan dari sana. Selamat siang Rati, informasi terbaru apa yang Anda dapat sampaikan? Ya, Helmut dan juga pemirsa, memang saat ini sidang lanjutan peninjauan kembali baru saja diskors, di mana kita baru saja bersama-sama mendengarkan pembacaan dari jaksa, begitu bagaimana tanggapan dari memori peninjauan kembali yang sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum di persidangan sebelumnya, dan memang sudah diprediksi seperti sebelumnya bahwa tanggapan jaksa adalah menyanggah seluruh memori PK yang diajukan oleh tim kuasa hukum yang menyatakan tidak ada novum baru yang diajukan dalam PK ini, dan juga termasuk bahwa saksi-saksi yang dihadirkan justru bertentangan dengan saksi lainnya. Untuk itu di mana jaksa tetap keyakinan dengan putusan yang sudah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap di persidangan yang sudah diketok palu di 2016 silam. Dan satu lagi yang tentunya penting juga di-highlight di sini, bahwa Sudirman akhirnya secara publik menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu oleh publik tentunya, seperti apa keterangan yang akan disampaikan oleh Sudirman. Akhirnya di hari ini Sudirman menjawab rasa penasaran publik begitu dengan kesaksiannya, dan juga dinyatakan ada bukti-bukti baru yang disampaikan dan terungkap fakta bagaimana ternyata Sudirman selama ini yang dinyatakan sebagai saksi mahkota oleh penyidik karena bisa menyeret para terpidana lainnya, justru hari ini bertentangan atau kontra dengan kesaksian yang disampaikan di persidangan 2016 silam yang menyatakan bahwa Sudirman justru disuruh untuk melakukan karena di bawah tekanan, termasuk dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan. Dan untuk lebih lengkapnya saya ingin langsung berbincang dengan kuasa hukum dari Sudirman, tentunya Bang Jutek. Bang, halo, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak Rati. Ya, ada Bang Ian juga ya. Halo, Bang. Selamat siang. Ya, luar biasa hari ini. Tentunya ini dia yang sudah lama ditunggu oleh publik. Tentunya bagaimana kesaksian dari Sudirman ini akan menjawab seluruh rangkaian yang sudah kesaksian tadi sebelumnya mungkin ya dari 6 terpidana, dan hari ini terjawab juga dari barang-barang bukti begitu yang ternyata Sudirman menyatakan tadi disuruh begitu ya untuk mengarahkan terkait batu. Bahkan tadi juga sempat terungkap fakta bahwa bambunya saja digergaji pada saat penangkapan begitu. Baik, ini dengan bukti-bukti baru ini bagaimana Bang Jutek menanggapinya? Saya sebenarnya sulit ya untuk berkomentar ya. Selama ini kan Sudirman ini kan dianggap sebagai saksi mahkota bagi kepolisian tahun 2016 yang lalu. Karena infonya selalu digaungkan bahwa Sudirman sudah mengakui perbuatannya. Sudirman mengakui ikut membunuh, Sudirman mengakui ikut mengeroyok, Sudirman ikut memperkosa. Itu yang beredar selama ini. Dan hari ini di dalam persidangan PK semua itu ya karena keterbatasan Sudirman, kami tidak memperlakukan pertanyaan atau cara kami memberikan pertanyaan itu tidak kami samakan seperti kepada 6 pemohon PK yang lain. Oleh karena ya kita lihat Sudirman ini memiliki keterbatasan ya, keterbatasan secara fisiknya dan juga keterbatasan secara mental. Kita lihat ya, mental yang dimaksud di sini bukan ada kelainan mental atau keterbelakangan mental, tapi bahwa Sudirman ini ternyata harus pelan kita memberikan pertanyaan, harus jelas, clear, baru dia bisa menjawab itu secara jelas. Jadi kami cukup bangga ya, dan kami rasa sebagai penasihat hukum tugas kami sudah maksimal. Kami meyakinkan di depan majelis terkait dengan peristiwa yang ada. Sudirman mengatakan tidak tahu mengetahuinya, tidak tahu menahu ya. Ada pembunuhan, timpuk-timpukan batu, kejar-kejaran. Dia tidak tahu ada peristiwa itu karena tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman itu rupanya ada di tetangganya. Ada yang menyaksikan, nanti kita akan hadirkan tetangganya itu yang menyaksikan. Itu yang pertama.
Poin kedua adalah dia menyatakan BAP tahun 2016 yang lalu yang dibuat di hadapan penyidik dan juga dia ditanya di konfirm itu di persidangan tahun 2016 dan 2017. Hari ini kami konfirmasi lagi, kami pertegas lagi, dia menyatakan itu adalah bohong karena di bawah tekanan dan dia menyatakan bahwa semua itu tidak benar dan peristiwa itu tidak pernah dia lihat, peristiwa pembunuhan itu ya, perkosaan, pengeroyokan itu tidak pernah dia lihat, tidak pernah dialami. Kami tanya apakah yang lain juga demikian, dia lihat nggak Hadi, yang CS, dia nyatakan tidak. Nah, konfirmasi yang ketiga yang kita dapatkan dari persidangan Sudirman hari ini adalah ternyata ada 4 nama yang tidak dia kenal, ada Andi, ada Hadi, kemudian ada Dani, ada Peggy, Perong, dan juga ada Rivaldi. Itu 4 nama itu dia tidak kenal. Dan yang kelima kami confirm adalah bahwa yang dituduhkan pembunuhan berencana itu dimulai dari SMS Dani kepada Sudirman lalu disebarkan melalui Saka Tatal dan rekan-rekannya pada tanggal 17 Agustus 2016 itu adalah juga bohong. Oleh karena satu terkonfirm dia tidak mengenal Dani. Dia juga mengatakan Dani itu dia tidak pernah dengar sama sekali. Tadi dia sampaikan ya. Jadi itu fiktif dan tadi Bu Hakim mengkonfirmasi apakah ada SMS tanggal 17 Agustus kepada Sudirman tentang ajakan untuk melakukan pengeroyokan, pembunuhan yang lain sudah dijawab tidak ada. Handphonenya pun dalam penguasaan penyidik yang selama ini kami sampaikan bahwa di dalam bukti yang dihadirkan oleh penyidik di dalam persidangan tahun 2016 lalu terhadap Sudirman itu tidak pernah dihadirkan. Di mana bukti SMS-nya, apa kata-katanya dari Dani, nomor Dani berapa nomornya, itu tidak pernah dihadirkan. Dan memang kalau nomornya fiktif mau dihadirkan apa? Terkait barang bukti, kami tadi sudah confirm ya terhadap bambu, ternyata bambu itu dipotong baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016, kan hebat. Dugaan pembunuhan adalah tanggal 27 Agustus 2016. Barang bukti berupa bambu itu yang dikatakan menusuk memukul korban itu baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016. Begitupun batu ya ternyata atas ditunjuk oleh penyidik dan diambil juga oleh penyidik dan itu bukan disita dari Sudirman. Tadi Pak Ian juga mengkonfirmasi tentang botol, tentang alat bukti lain itu ternyata bukan dari Sudirman. Kalau dalam berita acaranya disita dari Sudirman, tadi sudah terkonfirm itu bukan. Itu sih yang penting ya. Yang kemudian yang paling penting lagi selama ini seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Rati ya, bahwa ada dugaan bahwa Sudirman ada latar belakang mental yang kurang yang selama ini kita dengung-dengungkan. Sekali lagi itu tidak betul ya. Kami masyarakat bisa lihat itu sendiri. Kan kami kemarin karena belum bertemu dengan Sudirman. Setelah bertemu ya kami koreksi, kami katakan itu tidak betul. Memang ada kelambatan dia dalam berpikir, ada kelambatan dia dalam mental. Ini nggak bisa ditekan karena begitu tekan sedikit dia gemper. Kalau dalam bahasa Sundanya gemper itu ya ada ciut ya. Lalu dia mengatakan yang tidak-tidak. Yang lain tadi dia tunjukkan ada banyak luka bekas penganiayaan tahun 2016 ya. Dia tunjukkan ada luka di punggung, luka di di badan ya, tangan dan juga di kepala dan juga di leher bekas sudutan loko. Tadi kami perlihatkan dan memang kami masih lihat itu bekasnya masih ada ya. Kami tidak korek ya kepada apa yang terjadi ketika peristiwa Peggy. Kami anggap ya sudahlah. Kami hanya penting bahwa kita bukan mau cari pembenaran, tapi kita mau cari kebenaran. Ya, menurut saya tahun 2016 yang lalu yang kami korek, kami anggap sudah cukup buat kami. Ya, kami tidak mau tarik sampai kepada tahun 2024 yang kemarin terjadi. Itu aja. Terima kasih. Ya tentunya ini semua pengakuan-pengakuan Sudirman di sepanjang persidangan tadi cukup mengagetkan dan mengejutkan publik tentunya ya, karena dilihat dari bahkan barang bukti semuanya adalah ibaratnya ditempatkan seperti itu. Bahkan Sudirman tidak pernah tahu menau dengan adanya barang bukti seperti itu yang justru dilakukan pada saat dipotong pada saat penangkapan dan juga
terkait pengakuan Sudirman yang ternyata tidak pernah menandatangani berita acara. Ini semua tentunya sangat mengejutkan publik karena sangat kontradiktif dengan selama ini yang diisukan terkait Sudirman, termasuk tadi ya kondisi mentalnya, di mana ternyata hanya lambat saja Sudirman ini ya, bukan keterbelakangan. Ini semuanya akhirnya hari ini terkonfirmasi semua dalam persidangan saat Sudirman memberikan kesaksian. Nah, yang menarik yang saya ingin pertegas di sini, Bang Jutek, adalah terkait SMS tadi antara yang dikatakan pelaku utama Dani dan juga Sudirman. Yang menarik adalah jika memang ini dikatakan pembunuhan berencana, sementara pelaku utamanya sudah dinyatakan fiktif sebelumnya. Bahkan Polda Jabar menyatakan pelaku utamanya ini fiktif dan sudah diumumkan begitu ya secara resmi. Nah, bagaimana akhirnya para terpidana ini justru terseret dengan pelaku utama yang sudah dinyatakan fiktif, malah mereka terseret penjara vonis seumur hidup. Bagaimana ini tim kuasa hukum menanggapinya? Baik, nanti mungkin Pak Yan akan tambahkan ya. Saya hanya ingin menyampaikan gini, bahwa kami sangat miris. Ini menyangkut masa depan orang, menyangkut nasib orang. Ya, saya sulit sebenarnya saya menahan perasaan saya. Ya, coba bayangkan itu kalau menimpa anak saya, menimpa keluarga kita. Kebetulan saya punya anak yang paling kecil saat ini umur ya 14-15 ya. Ini saat ini saya kebayang mereka itu rata-rata umur-umur segitu sampai maksimum di 20 tahun saat itu. Kalau itu menimpa kita atas apa yang tidak mereka lakukan berdasarkan fakta-fakta tadi, ya, maka menurut saya ini puncak dari PK kami. Kalau selama ini selalu ada informasi bahwa Sudirman mengakui, maka nggak semua terpidana mengakui tidak terlibat. Kami dapat konfirmasi hari ini 88 termasuk Sakatatal ya, 7 adalah klien kami, 7 terpidana yang masih ada di dalam sudah tidak mengakui akan adanya peristiwa itu, termasuk pembunuhan berencana. Bagaimana dia mau merencanakan? Lihat orang yang kayak begitu, yang tadi kita tampilkan lewat pribadi Sudirman. Bukan kita mau merendahkan ya. Bagaimana coba, ada nggak tampang pembunuh bagi Sudirman ini? Coba saudara-saudara masyarakat bisa melihat ya. Yang ada miris kita, mau jalan aja sulit. Kita lihat dia ini, aduh kalau menurut saya ya, apalagi dia merencanakan katanya SMS-nya itu dari Dani ke Sudirman, Sudirman memperlihatkan ke siapa? Sakatatal. Lalu terjadilah perencanaan pembunuhan. Itu menurut saya nonsense ya. Mungkin Pak Yan mau tambahkan ya. Bagaimana? Jadi di dalam teori hukum itu sudah tegas dinyatakan bahwa di dalam pembunuhan berencana itu pelaku utama dulu yang harus ditentukan, baru pelaku penyerta. Nah, ini pelaku utama di mana di dalam perencanaannya itu adalah SMS saudara Dani. Di dalam peristiwa yang didakwakan juga bahwa Dani yang menikam Eki, menusuk Eki sehingga Eki meninggal. Nah, ini tidak bisa diungkapkan, akan tetapi pelaku penyertanya itu yang malah dihukum maksimal. Ya, jadi saya pikir untuk itulah PK ini ya kami hadirkan supaya menjadi bahan koreksi kita bersama. Tetapi di dalam sidang ini satu yang saya pengen highlight, ternyata bahwa selama ini orang mengatakan 10 nama yang lain itu adalah hasil karya ilmiah Sudirman. Ternyata di dalam sidang ini sudah diungkap oleh Sudirman bahwa nama-nama itu didiktekan oleh polisi untuk dituliskan oleh Sudirman. Dan di dalam persidangan ini juga terungkap bahwa kami perhatikan dan tunjukkan kepada majelis serta termohon dalam BAP yang 5 halaman yang Sudirman sendiri tidak mengakui pernah menandatangani, itu tanda tangannya ada 5 macam. Ya, ditanya apakah saudara Sudirman mengenal Parab? Ya nggak kenal. Tapi di dalam halaman di depannya ada Parab. Dan setiap halaman itu berbeda. Ya, jadi ini kondisi-kondisi yang terjadi tahun 2016. Oleh karena itu ini kita harapkan kasus Vina Cirebon ini akan menjadi momentum untuk kita semua. Ya, baik penyidik, kejaksaan, pengadilan, dan juga pengacara untuk memperbaiki situasi hukum kita.
Oke. Terakhir, ini ada rencana begitu dari tim kuasa hukum dari Bu Elsa Syarif yang akan rencananya atau mungkin sudah begitu ya akan melakukan somasi terkait kesaksian-kesaksian di persidangan. Bagaimana nantinya langkah selanjutnya, apakah memungkinkan kesaksian yang ada di persidangan bahkan di bawah sumpah bisa disomasi begitu? Kita tunggu aja, ya. Kita tunggu aja somasinya, ya. Tentunya kalau ada somasi pasti kita akan tanggapin dan kita akan pertimbangkan dulu perlu atau tidaknya kita tanggapin. Jadi hak seseorang untuk mengajukan somasi, gitu aja. Jadi itu jangan menjadi pikiran kita. Kita fokus untuk membebaskan 7 terpidana dulu. Pak Rati, kalau saya sih menanggapinya, kalau saya takut lapas nanti kepenuhan. Kalau semua orang dilaporkan dan nanti semua masuk lapas, ya mungkin kita harus minta Menteri Kehakiman menambah kapasitas lapas di Cirebon. Ya, terkait kasus Vina ini saya takut nanti jadi penuh. Ya, karena setiap orang yang muncul dilaporkan nanti ya penuh nanti lapas. Ya, terima kasih ya. Baik. Terima kasih Bang Jutek dan juga tentunya Bang Yan Huta Barat. Begitu tadi keterangannya dan pastinya kita menantikan setelah ini bagaimana kesaksian dari saksi-saksi alibi yang akan memberikan keterangan terkait alibi apa sebenarnya di malam kejadian yang menewaskan Vina dan Eki di 2016 terkait keberadaan Sudirman, dan tentunya ini akan bisa meringankan dan sekaligus membuktikan apakah Sudirman bisa terbebas dan bisa meloloskan pengajuan PK-nya. Sementara demikian, kita kembali ke studio. Silakan, Hem. Baik, terima kasih jurnalis NTV Francisca Rati yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.